Rasuluhu ladina nabiya ba'da. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan mengungkapkan tema, yaitu bencana itu azab atau teguran. Nah, ini azab atau teguran. Nah, ini sebuah pertanyaan yang harus kita dalami dalam hal ini. Azab yaitu adalah merupakan siksaan atau penderitaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akibat dari kesalahan. Itu azab. Dosa atau yang dilakukan oleh manusia baik di dunia maupun di akhirat, ini nanti akan juga mendapat siksaan. Kemudian teguran. Nah, teguran Allah itu adalah peringatan atau nasihat ilahi yang diberikan kepada hambanya melalui musibah, cobaan, kejadian tak menyenangkan. Tujuannya adalah agar manusia sadar kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ke jalan yang benar. Nah, menjauhi dosa dan mempererat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bukan hukuman akhir ya, nanti ya. Jadi teguran ini bukan hukuman akhir, melainkan adalah kasih sayangnya untuk perbaikan. Nah, sekarang kalau ujian itu yaitu baik perbuatan baik ataupun jelek, atau yang ditimpa kepada manusia itu baik jelek ataupun buruk, itu adalah merupakan ujian. Baiklah, untuk firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Yasin ya, qalu ta'irukum ma'akum ayin dzukirtum bal antum qaumun muslimun. Para nabi ya, dari Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah berkata kepada hambanya itu, yaitu ta'irukum ma'akum ayin dzukirtum, kemalangan ya, yang menimpa kepada kamu sekalian itu adalah ta'irukum ain dzukirtum, adalah apakah kamu akan kembali mengingat Allah ataupun tidak. Ain dzukirtum bal antum qaumun muslimun, bal antum qaumun musyrikun, tetapi kebanyakan kamu itu adalah melampaui batas. Kemudian di dalam surat Al-Qasas ya 59 yang punya wa ma kana rabbuka muhlikul qura, tidak sekali-kali pun Allah ya, atau Tuhanmu membinasakan suatu negara atau suatu negeri hatta yab'asu bi ummuha rasulan yatlu alaihim ayatuna, sehingga di suatu negeri itu ya tidak disampaikan oleh Allah atau tidak diutus di suatu negara itu bi ummuhatnya rasulan rasul alaihim ayatina, yatlu alaihim ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami. Jadi Allah menghancurkan
suatu membinasakan itu kalau ternyata di daerah itu disampaikan adanya ayat-ayat Allah. Tetapi wa ma kunna muhlal qura illa wa antum aliha dolimun, dan tidaklah kami menghancurkan atau membinasakan suatu negeri itu wa illa wa kecuali ahlinya atau penduduknya adalah zalim. Rasul diutus kepada suatu negara itu, tapi maksudnya dolim. Nah itu menyampaikan ayat-ayat Allah, karena Rasulnya tidak ada. Nah itulah siapa yang menyampaikannya adalah al-ulama warisatul rasul. Al-ulama warisatul anbiya, bahwa ulama adalah warisan para anbiya. Mungkin termasuk kita ya. Jadi ulama itu maksudnya orang yang mengetahui ilmunya. Nah, itu ulama. Dalam surat Rum ayat 41 udah jelas ya, kebinasaan ini. Dohal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Telah jelas kerusakan di bumi dan di langit, di darat dan di laut itu akibat perbuatan manusia. Jelas. Liyudikohumul adab, ayat untuk merasakan Allah kepada kami itu siksa, ya. Liyudikohum ba'dan lati amilu la'allahum yarji'un, yaitu untuk merasakan sebagian dan sebagiannya kebuatannya, supaya kalian itu kembali dari perbuatan itu, supaya dirasakan. Kemudian dalam surat Fatir ayat 5, ya, walau yu'ayyidullahu nafsan bima kasabu, dan sigalah yu'ahidullahi, yaitu Allah menghukum kepada manusia bima kasabu, dari apa yang mereka usahakan atau lakukan. Mataroka ala dhahriha min dabah, kami kata Allah itu tidak akan menyisakan makhluknya yang bernyawa. Itu kalau Allah tidak akan menyisakan. Ini itu dulu zaman Ad, kaum Samud. Sekarang orang-orangnya yang bentuknya bagaimana tidak tahu, karena sudah dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaki yu'ahiruhum illa ajalin musamma, tetapi Allah selalu mengakhirkan atau memberikan peluang atau tidak menunda itu ya. Allah selalu menunda apa yang dilakukan untuk kisah itu, minna walaki yu'ahiruhum ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Dan kalau umpamanya kita tidak melakukan kesalahan tapi tidak ada adab dari Allah, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Jangan merasa bangga, wah saya udah begini, tapi itu belum diadab ya oleh Allah. Jangan itu. Jangan kata itulah illa ajalin musamma. Tunggulah nanti tanggapan teman-teman. Illa ajalin musamma. Innallaha kana ba'idan abi ibadi basyira, dan sesungguhnya Allah kepada hamba-hambanya itu adalah maha melihat, basyiran, maha melihat.
dikaji ya. Nah, sini di dalam surat Al-Isra ayat 72 ya. Maka wa man kana fi hadil a'ma bahwa fil akhiratil a'ma. Nah, di sini ya orang yang di dunia itu buta ya, atau buta mata hatinya gitu ya. Jadi a'ma di dunia itu bahwa di akhiratil a'ma, nanti di akhirat itu adalah lebih buta ya, lebih buta ulama wa adal sabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Sekali lagi ini adalah Al-Isra 16. Ida aroda ayyulikul qura, apabila Allah menghendaki atau bermaksud ya membinasakan suatu negeri, itu amarona, itu kami merintah mutlaq pihak kepada orang-orang yang berada, nah, yang punya harta gitu ya, untuk berbuat baik. Tapi pasaku mereka itu malah tidak melakukannya, tidak memberikan zakatnya, dan itu pihak aku alaiha, kata Allah itu berhak bagi mereka itu adalah al-qaul, yaitu siksa kami, yaitu berhak itu bagi orang yang di negeri itu diberikan harta dan semuanya, tapi mereka tidak mau memberikan zakatnya dan sebagainya. Nah, pada marnahu tadmiro, dan maka kami akan menghancurkan mereka itu dengan sehancur-hancurnya. Itu saja, mungkin ini terlalu banyak ya mungkin yang saya sampaikan. Insyaallah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang benarnya, dan salahnya adalah kesalahan saya sendiri. Kalau ada yang salah, nah itu mohon dimaklum. Aku qouli hada, astagfirullahi wa lakum, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.